Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Asep Gejos. Di video kali ini saya akan membahas tentang Perang Salib. Perang Salib terjadi pada tahun 1096 sampai 1291. Perang keagamaan selama hampir 2 abad yang terjadi sebagai reaksi umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Perang ini terjadi karena sejak tahun 632 sampai meletusnya Perang Salib, sejumlah kota-kota penting dan tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Nisilia. Disebut Perang Salib karena sebagai eksploiter militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan orang-orang Islam. Penyebab Perang Salib. Faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya Perang Salib adalah agama, politik, dan sosial ekonomi. Faktor agama. Sejak dinasti Seljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimah pada tahun 1070, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Hal ini disebabkan karena para penguasa Seljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Bahkan mereka yang pulang berziarah sering mengeluh karena mendapat perlakuan jelek dari orang-orang Seljuk yang fanatik. Umat Kristen merasa perlakuan para penguasa dinasti Seljuk sangat berbeda dengan para penguasa Islam lainnya yang pernah menguasai kawasan ini sebelumnya. Faktor politik. Kekalahan Bizantium sejak 430 disebut Konstantinopel atau Istanbul di Majicar pada tahun 1071 dan jatuhnya Asia Kecil ke bawah kekuasaan Seljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komnenos atau Kaisar Konstantinopel untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II 1035 sampai 1099 menjadi paus dari 1088 sampai 1099 dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah pendudukan dinasti Seljuk. Paus Urbanus II bersedia membantu Bizantium karena adanya janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan harapan untuk dapat mempersatukan gereja Yunani dan Roma. Pada waktu itu Paus memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap raja-raja yang berada di bawah kekuasaannya. Ia dapat menjatuhkan sanksi kepada raja yang membangkang perintah Paus dengan mencopot pengakuannya sebagai raja. Di lain pihak, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah, sehingga orang-orang Kristen di Eropa berani untuk ikut mengambil bagian dalam Perang Salib. Ketika itu dinasti Seljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan. Dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyah. Situasi semakin bertambah parah karena adanya pertentangan segitiga antara Khalifah Fatimiyah di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Amir Umayyah di Cordoba yang memproklamasikannya dirinya sebagai khalifah. Situasi yang demikian mendorong penguasa-penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah-daerah kekuasaan Islam seperti dinasti-dinasti kecil di Edessa dan Baitul Maqdis. Faktor sosial ekonomi. Pedagang-pedagang Islam yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Peninsula, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah
kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Untuk itu, mereka rela menanggung sebagian dana perang salib dan dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pasar perdagangan mereka apabila pihak Kristen Eropa memperoleh kemenangan. Hal itu dimungkinkan karena jalur Eropa akan bersambung dengan rute-rute perdagangan di timur melalui jalur strategis tersebut. Di samping itu, stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, serta kesatria, dan rakyat jelata. Meskipun kelompok yang terakhir ini merupakan mayoritas di dalam masyarakat, tetapi mereka menepati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina. Mereka harus tunduk kepada para tuan tanah yang sering bertindak semena-mena dan mereka dibantu berbagai pajak serta sejumlah kewajiban lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik. Bila perang dapat dimenangkan, mereka menyambut seruan itu secara spontan dengan berduyun-duyun melibatkan diri dalam perang tersebut. Selain stratifikasi sosial masyarakat Eropa yang memperlakukan diskriminasi terhadap rakyat jelata, pada saat itu di Eropa berlaku hukum waris yang menerapkan bahwa hanya anak-anak tertua yang berhak menerima harta warisan. Apabila anak tertua meninggal, maka harta warisan harus diserahkan kepada gereja. Hal ini telah menyebabkan populasi orang miskin semakin meningkat. Akibatnya anak-anak yang miskin sebagai konsekuensi hukum waris yang mereka taati itu beramai-ramai pula mengikuti seruan mobilisasi umum itu dengan harapan yang sama, yakni untuk mendapatkan perbaikan ekonomi. Periodisasi perang salib. Para sejarawan saling berbeda pendapat dalam menerapkan periodisasi perang salib. Menurut Ahmad Shalabi, membagi periodisasi perang salib itu ada 7 periode. Sementara itu, Philip Kahiti memandang perang salib berlangsung terus-menerus dengan kelompok-kelompok yang bervariasi, kadang-kadang berskala besar dan tidak jarang pula berskala kecil. Selain itu, garis demokrasi antara gerakan satu dan yang lainnya tidak jelas. Meskipun demikian, Hiti berusaha membuat periode saat perang salib dengan menyederhanakan pembagiannya dalam 3 periode. Periode pertama disebut periode penaklukan, tahun 1096 sampai 1144. Jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II pada Konsili Cremon tanggal 26 November 1095. Menurut penilaian Philip Kahiti, pidato ini kemungkinan sekali merupakan pidato yang paling berkesan sepanjang sejarah yang telah dibuat Paus. Pidato ini bergema ke seluruh penjuru Eropa yang mengakibatkan seluruh negara Kristen mempersiapkan berbagai bantuan untuk mengadakan penyerbuan. Gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Hasan Ibrahim Hassan, sejarawan yang menulis buku Tarik al-Islam, menggambarkan gerakan ini sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak mempunyai pengalaman berperang, tidak disiplin dan tanpa memiliki persiapan. Gerakan ini dipimpin oleh Viere Elminite sepanjang jalan menuju kota Konstantinopel. Mereka membuat keonaran, melakukan perampokan dan bahkan terjadi bentrokan dengan penduduk Hongaria dan Byzantium. Akhirnya dengan mudah pasukan salib dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Seljuk.
Pasukan salib angkatan berikutnya dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan kali ini lebih merupakan ekspedisi militer yang terorganisasi rapi. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina pada tanggal 7 Juni 1099. Pasukan Godfrey ini melakukan pembantaian besar-besaran selama lebih kurang 1 minggu terhadap umat Islam tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa, serta tua dan muda. Di samping itu mereka membumi hanguskan bangunan-bangunan umat Islam. Sebelum pasukan ini menduduki Baitul Maqdis, mereka terlebih dahulu merebut Anatolia Selatan, daerah Tarsus, Antioquia, Aleppo, dan Aruha, Edessa. Selain itu, mereka juga berhasil merebut Tripoli, Suriah, dan Acre. Kemenangan pasukan salib dalam periode ini telah mengubah peta dunia Islam dan situasi di kawasan itu. Sebagai akibat dari kemenangan tersebut, berdirilah beberapa kerajaan Latin Kristen di timur, yaitu Kerajaan Baitul Maqdis 1099 di bawah pemerintahan Raja Godfrey, Edessa 1098 diperintah oleh Raja Badluil, dan Tripoli di bawah kekuasaan Raja Raymond. Periode kedua disebut periode reaksi umat Islam tahun 1144 sampai 1192. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib membangkitkan kesadaran kaum muslimin untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi mereka. Di bawah komando Imanuddin Jangi, Gubernur Mosni, kaum muslimin bergerak maju membendung serangan pasukan salib. Bahkan mereka berhasil merebut kembali Aleppo dan Edessa pada tahun 1144 setelah Imanuddin Jangi wafat pada tahun 1146. Posisinya digantikan oleh putranya Nuruddin Jangi. Di bawah kepemimpinannya ia meneruskan cita-cita ayahnya untuk membebaskan negara-negara Islam di timur dan cengkraman kaum salib. Kota-kota yang berhasil dibebaskan antara lain Damaskus tahun 1147, Antioquia 1149, dan Mesir 1169. Keberhasilan kaum muslimin meraih berbagai kemenangan terutama setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober 1187. Telah membangkitkan kembali semangat kaum salib untuk mengirim ekspedisi militer yang lebih kuat. Ekspedisi ini dipimpin oleh raja-raja Eropa yang besar, yaitu Frederick I Barbarossa, Kaisar Jerman, Richard I the Lionheart, Raja Inggris, dan Philip II Augustus, Raja Prancis. Ekspedisi militer salib kali ini dibagi dalam beberapa divisi. Sebagian menempuh jalan darat dan yang lainnya menempuh jalur laut. Frederick yang memimpin divisi darat tewas tenggelam dalam penyeberangannya di sungai Armenia dekat kota Aruha. Sebagian tentaranya kembali, kecuali beberapa orang yang terus melanjutkan perjalanannya di bawah pimpinan putra Frederick. Adapun kedua divisi lain yang menempuh jalur laut bertemu di Sisilia. Mereka berada di sana sampai musim dingin berlalu. Karena terjadinya kesalahpahaman, akhirnya mereka meninggalkan Sisilia secara terpisah. Richard menuju Cyprus dan mendudukinya, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Sam. Adapun Philip langsung ke Acre. Di sana pasukannya berhadapan dengan pasukan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Tidak berapa lama kemudian datang pula Richard dengan pasukannya yang mengakibatkan pertempuran sengit terjadi. Akhirnya kota Acre ditinggalkan oleh pasukan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi yang memilih langkah mundur untuk mempertahankan kota Mesir. Dalam keadaan demikian, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuat suatu perjanjian. Inti perjanjian damai tersebut adalah pedalaman akan menjadi milik kaum muslimin dan umat Kristen yang akan ziarah ke Baitul Maqdis akan terjamin keamanannya. Sedangkan daerah pesisir utara Acre dan Java berada di bawah kekuasaan tentara salib. Tidak lama kemudian setelah perjanjian itu disepakati, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi meninggal dunia pada bulan Safar
tahun 589 Hijriah atau Februari 1993. Periode ketiga, periode yang berlangsung tahun 1193 hingga 1291 ini lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib. Hal ini disebabkan karena periode ini lebih disemangati oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat material daripada motivasi agama. Tujuan utama mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis seolah-olah mereka lupakan. Hal ini dapat dilihat ketika pasukan salib yang mempersiapkan penyerangan Mesir tahun 1202 sampai 1204 ternyata membelokkan haluan menuju Konstantinopel. Kota ini disebut dan diduduki lalu dikuasai oleh Baldwin sebagai rajanya. Ia merupakan raja Roma Latin pertama yang berkuasa di Konstantinopel. Dalam periode ini telah terukir dalam sejarah munculnya pahlawan wanita yang terkenal gagah berani, yaitu Shajar ad-Dur. Ia berhasil menghancurkan pasukan Raja Louis XI dari Prancis dan sekaligus menangkap raja tersebut. Bukan hanya itu, sejarah telah mencatat bahwa pahlawan wanita gagah perkasa ini telah mampu menunjukkan sikap kebesaran Islam dengan membebaskan dan mengizinkan Raja Louis XI kembali ke negerinya Prancis. Meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dari perang salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah sedemikian majunya. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur Islam menyebabkan lahirnya Renaissance di barat. Kebudayaan yang mereka bawa ke barat terutama dalam bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, pertanian, astronomi, kesehatan, dan kepribadian. Dalam bidang militer, dunia barat menunjukkan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya, seperti penguasa bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dan menunggang kuda, teknik melatih burung merpati untuk kepentingan informasi militer, dan penggunaan alat-alat terbana dan gendang untuk memberi semangat kepada pasukan militer di medan perang. Dalam bidang perindustrian, mereka banyak menemukan kain tenun sekaligus peralatan tenun di dunia timur. Untuk mereka mengimpor berbagai jenis kain seperti muslin, sarin, dan damas dari timur ke barat. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia barat mereka temukan di timur Islam, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka macam. Hal-hal yang cukup penting lainnya adalah penemuan gula. Hubungan perniagaan dengan timur menyebabkan mereka menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang. Sebelumnya mereka menggunakan sistem barter. Ilmu astronomi yang dikembangkan Islam sejak abad ke-9 telah pula mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di dunia barat. Selain itu, mereka meniru rumah sakit dan tempat permandian. Yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa sikap dan keberbedaan umat Islam di timur pada waktu itu telah memberikan pengaruh positif terhadap nilai-nilai kemanusiaan di Eropa yang sebelumnya tidak mendapat perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin.